kasih Yesus. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi di tahun yang baru ini. Saya mengucapkan Happy New Year dulu ya guys. Selamat datang di SIM House of Restoration. Mari kita memulai tahun dengan semangat baru. Kita siapkan hati kita yuk. Kita mau menyembah Allah kita. Sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau di sepanjang tahun 2023 Tuhan. Hamba-Mu Tuhan tahu urapan-Mu Tuhan, anugerah-Mu ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami Tuhan mau mulai Tuhan tahun ini dengan semangat yang baru, iman yang baru, pengharapan yang baru. Bukan lagi Tuhan ego kami, bukan lagi Tuhan keinginan kami Tuhan, tapi biar kehendak-Mu yang jadi Bapa. Ajarkan kami menyerahkan hidup kami dalam setiap perkara Tuhan. Kami mau memberikan hidup ini Tuhan, menyerahkan hidup ini Tuhan kepada Engkau saja. Ampuni Tuhan, ampuni jika kami Tuhan masih melakukan Engkau sepanjang tahun kemarin mungkin Tuhan. Tapi biarkan kami Tuhan memulai tahun ini dengan benar Bapa, dan mau start
hari ini mungkin sedikit beda. Kita say Happy New Year dan lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Amin. Oke, kita keluar dari bangku, kita ucapkan Happy New Year. Happy New Lebih Year. semangat lagi buat Tuhan. Happy New Year. Lebih semangat lagi. Semangat lagi. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Oke, lebih semangat lagi buat Tuhan. Oke, let's go. Tetap semangat dalam Tuhan. Mari kita bersemangat lagi buat Tuhan kita. Amin. Kita berikan tangan di atas kepala kita. Go!
Melakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Coba tampilkan dari dua-duanya. 2023 yang finishnya strong. Nah ini berarti kurang. Finishnya kurang strong. It's okay. It doesn't matter. Karena kita masih diberi kesempatan. Gak masalah. Kalian tahu 2023 mungkin finishnya gak strong sekalipun. Gak masalah. Karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan. Yang menjadi masalah kalau kita tak mengambil kesempatan yang ada ini untuk bertobat. Jadi kita selama masih ada waktu tahun 2024 ini kita perbarui sikap hati kita, perbarui mungkin yang mendekatkan Tuhan. Kita mau benar-benar membuka hati kita. Dan sekali lagi bukan berarti kalaupun mungkin tahun lalu tidak berjalan seperti keinginan kita, bukan berarti Tuhan tidak bersama kita, bukan berarti Tuhan gagal. Makanya dari itu kita harus mengecek diri kita sendiri. Apakah kita sudah berjalan bersama Tuhan? Apakah kita sudah menaruh Tuhan sebagai pusat, menaruh Tuhan sebagai center dari setiap apapun yang kita lakukan? Kalau kita datang ke gereja kita dengan hati yang tidak memberikan sepenuhnya ke Tuhan, kita gak bakal bisa dekat dengan Tuhan. Kalau kita beraktivitas setiap hari kita gak dekat dengan Tuhan, Tuhan yang gak bisa memakai hidup kita. Jadi mari kita benar-benar di tahun 2024 ini kita mau memulai dengan sikap hati yang benar. Segala kekurangan yang mungkin David gak tahu, setiap dari kita pasti punya yang berbeda-beda. Tapi gimana kita mau memberikan sepenuhnya, mengakui kesalahan kita, dosa kita, apa yang mungkin kita masih perbuat sampai hari ini sekalipun. Mari kita benar-benar menyerahkan, minta ampun kalau misalnya kita yang masih salah, supaya tahun 2024 ini kita memulai dengan baik, yang memang bersama Tuhan sepanjang tahun. Dan semakin lebih baik lagi hari demi hari. Melalui lagu ini juga di setiap musim hidup, mungkin kita tidak selalu di dalam musim hidup yang baik, tapi mari kita benar-benar menyerahkan hidup kita, berserah kepada Tuhan, biar Tuhan tetap bersama kita. Terima kasih. We sing this song together. Kami katakan dengan iman kita, ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Kami katakan selama ku hidup, terima kasih. Apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanmu di dalammu.
buah yang lebat di dalam Engkau. Pada akhirnya kami tahu arti janji yang Kau berikan di dalam Yohanes 10 ayat 10, bahwa pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan, tetapi Engkau datang untuk memberi hidup yang berkelimpah. Kami mau mengerti apa yang Engkau maksud dengan hidup yang berkelimpahan. Kami percaya bahwa mengikut Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan hanya sekedar berhubungan dengan surga, tetapi itu juga berhubungan dengan kehidupan kami hari ini. Ketika kami menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa supaya Tuhan Kau menolong kami melalui firman Tuhan untuk kami mengerti rencana-Mu, mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dan demi nama Yesus kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara mengikuti dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara pasti juga akan diberkati ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kesungguhan semua yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti ada konsekuensinya, ada akibatnya. Demikian juga ketika saudara dan saya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada akibat yang kita alami. Iman kita dibangunkan, hati kita diteguhkan melalui setiap kata-kata. Oke. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengucapkan Happy New Year kepada setiap saudara. Selamat tahun baru. Dan ya, waktu berlibur sudah habis. Dan saudara kembali kepada rutinitas. Dan di tengah-tengah rutinitas ini, saya ingin mengajak saudara untuk memasuki tahun 2024 di dalam pergumulan saya, di dalam doa-doa saya memasuki tahun 2024. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk kami jemaat SAM Force of Restoration untuk ada di dalam 2024 ini? Ada apa yang Tuhan sediakan buat kami? Apa yang Tuhan mau Engkau lakukan di dalam kehidupan kami? Dan saudara, di dalam doa saya, pergumulan saya, ada hal-hal yang saya yakin Tuhan singkapkan itu kepada kita semua. Dan tahun ini akan menjadi tahun di mana saudara dan saya akan belajar untuk bagaimana iman itu muncul di dalam tindakan, faith in action. Faith in action. Dan untuk itu saudara harus mengerti apa itu iman. Kadang-kadang kita disebut orang percaya, orang beriman. Apa itu iman? Nah, saya memberikan survei singkat kepada beberapa saudara. Terima kasih yang sudah mengisi survei saya. Ada 18 orang yang mengisi survei. Puji Tuhan, tepuk tangan buat 18 orang itu ya. Terima kasih, karena saya ingin tahu apa yang saudara yakini sebagai iman. Dan dari situ kita akan bersama-sama. Mengapa saudara? Pernahkah saudara mendapatkan informasi yang salah dan kemudian berpikir bahwa informasi yang ada di tangan saudara itu informasi yang benar, dan pada akhirnya saudara kecelik? Saudara kecelik. Saya ingat ini sebuah pengalaman yang konyol dan mungkin memalukan ya, tetapi saya yakin waktu itu. Jadi ini rahasia kecil, tapi saya buka kepada saudara, jadi bukan rahasia lagi ya. Saudara bisa mentertawakan, tapi itu yang terjadi. Saya ingat satu kali saya mendapatkan undangan untuk menghadiri tingji, saudara. Menghadiri tingji waktu itu
tingginya Andrew dan Redley. Nah, saudara, saya sudah catat di kalender, saudara. Saya sudah catat di kalender, dan ada jadwal-jadwal yang lain yang saya juga sedang pikirkan. Dan kemudian saya ngomong kepada Ibu Lili, oke, besok siap-siap ya, siap-siap begitu ya, saudara. Jadi singkat cerita, hari itu kami bersiap-siap. Kami bersiap-siap, dan kemudian Ibu Lili juga bersiap-siap. Tingginya di hotel apa itu ya, kalau Sheraton atau JW Marriott ya, pokoknya di sana. Lalu kemudian saya pergi, saudara, pergi berdua. Waktu kemudian saya naik dari lift, dari tempat parkir naik ke lift. Oh ya, kayaknya yang parkirnya susah itu loh, yang masuk ke TP itu apa itu, hotel apa? Sheraton ya, Sheraton ya. Jadi sudah cari parkirnya susah, Ibu Lili tunggu, saya kemudian sudah naik, dan kemudian dengan cepat-cepat saya mencari ruangan seperti yang saya catat di dalam kalender saya, saudara. Dan waktu saya lihat ruangan itu, kok ruangannya belum dipersiapkan. Wah, saya pikir, lalu kemudian saudara, wah, apakah ini ruangan yang salah? Saya kemudian ketemu dengan petugas hotel, saya tanya, Mbak, apakah ini ruangan ini gitu? Kok nggak ada tanda-tanda? Biasanya ada tulisan engagement siapa dengan siapa begitu. Kemudian, oh iya Pak, mencari siapa? Oh, saya mau menghadiri ini. Oh, besok Pak. Jadi saudara, pernahkah saudara terpikir bahwa saudara begitu memikirkan sesuatu sampai saudara lupa bahwa hari itu tanggal yang salah, saudara? Jadi besok, jadi saya bilang, oh ya besok. Terus kata Ibu Lili, ya ini kasihan buat wanita ya, sudah make up dan lain sebagainya, sudah pilih baju. Saya merasa bersalah dan berdosa, saya bilang sambil senyum begitu, saya bilang sorry ya, saya salah ingat. Dan kemudian dia tidak bisa mengubah kenyataan bahwa saya tetap suaminya dia. Jadi dia udah nggak apa-apa. Ya kalau gitu kita belanja di TP aja. Akhirnya kami kemudian belanja ke TP. Dan saudara, tapi poin saya adalah begini, saudara. Mulai pagi saya mandi, saya ngomong kepada Ibu Lili, saya percaya, yakin itu harinya, saudara. Dan saya tidak mau terlambat, saudara. Tidak mau terlambat. Dan saya minta Ibu Lili, oke, prepare, siap-siap, oke. Lalu kemudian, oke, kita, karena ada dress code, kita persiapkan dress code dan lain sebagainya, saudara. Tetapi kemudian pada waktu kami sampai on the spot, ternyata salah. Pernahkah saudara terpikir, saudara begitu yakin bahwa saudara satu kali akan sampai di surga, tapi ternyata tidak sampai. Kalau di engagement itu saya bisa tersenyum kepada Ibu Lili, besok, ternyata besok masih ada kesempatan. Pertanyaannya, bagaimana kalau saya datang ternyata udah kelewat? Harinya ternyata engagementnya kemarinnya. Saudara-saudara, penyesalan saya tidak ada obatnya, saudara. Penyesalan saya tidak ada obatnya. Nah, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat sedikit. Yesus memberikan semacam spill, cuplikan, buat saudara mengerti apa yang akan terjadi nanti. Dan cuplikan ini jangan saudara-saudara tanggapi dengan ketakutan, tapi dengan rasa syukur, saudara-saudara. Karena Tuhan mengasihi kita. Kita buka dulu dalam Matius pasal 7. Matius 7 ayat 21. Sebenarnya saudara-saudara harus kita baca itu mulai ayat 17, ya. Mulai ayat 17 ini sampai kemudian ayat 23. Saya akan baca dengan cepat saja. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik,
sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara perhatikan kata pasti. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lalu ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Perhatikan ayat 20 mengatakan dari buahnya lah. Lalu ayat 20 mengatakan ini seolah-olah bukan setiap orang yang berseru. Tuhan Yesus ngomong daun. Sekarang ngomong daun. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Daunnya lebat sekali, Tuhan, Tuhan. Berseru ini bisa nyanyi, berseru ini bisa muncul di TikTok, berseru ini juga bisa muncul di Instagram, muncul di dalam baju, mobil, dalam pengertian seolah-olah nama Tuhan itu diserukan oleh kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Perhatikan, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi bukan hanya yang berseru mulut saja, tetapi Dia yang melibatkan kelakuan, perilaku yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Pada hari terakhir, perhatikan ini, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini ada komplain, ada klaim, Tuhan, Tuhan, ini loh, saya sudah melakukan A, B, C, melakukan mujizat, bernubuat, menyampaikan. Nubuat berarti bisa berbicara tentang memberikan kabar tentang Tuhan kepada orang lain, mengusir setan. Berarti ada kuasa dong, karena setan juga terusir, saudara. Mengadakan banyak mujizat, terjadi banyak mujizat melalui orang ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Wah, ini catatan yang menakutkan saya, saudara. Tuhan berterus terangnya pada waktu itu, bukan sekarang. Bukan sekarang. Tuhan berterus terangnya itu nanti. Saya juga berpikir, kenapa Tuhan berterus terangnya nanti, Tuhan? Gak sekarang, saudara. Nah, itu sebabnya saudara perlu belajar tentang iman. What is faith yang benar? Karena Tuhan berterus terangnya nanti. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah apa, saudara-saudara, mengenal kamu. Wow. Nah ini, sekalipun Tuhan berterus terangnya nanti, tapi Tuhan memberikan hints, Tuhan memberikan bocoran, petunjuk. Apa itu petunjuknya? Pengenalan Tuhan, mengenal kamu. Nah, saudara-saudara, kalau saya menulis di sini ada papan tulis, saya bisa daftarkan ada beberapa paralel, ada hal yang sama di sini, yaitu melakukan kehendak Bapakku, itu pertama di atas. Lalu yang kedua, mengenal atau dikenal oleh Tuhan. Lalu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Bukan hanya ditolak, tetapi kemudian dilabel pembuat kejahatan. Wow. Kalau saudara baca mulai ayat 17, maka label pembuat kejahatan itu sama dengan pohon yang tidak baik, karena buahnya juga tidak baik, saudara. Nah, berarti kita perlu tahu bagaimana
dua aspek yang Tuhan sebutkan di sini. Yang pertama, aspek nanti, aspek pada waktu kita menghadap kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan aspek nanti itu kemudian dinilai dari aspek sekarang. Karena Tuhan mengatakan pada waktu itu, pada waktu kamu ada melakukan semua itu, ternyata I do not know you. Saya gak kenal kamu. Waktu bernubuat saya gak kenal kamu. Kamu waktu mendoakan orang sakit, mengusir setan, aku gak kenal kamu. Kamu hanya pakai namaku, tapi aku tidak kenal kamu. Berarti bisa orang memakai nama Tuhan, tapi dia tidak dikenal oleh Tuhan dong kalau begitu. Dan kalau dia tidak dikenal oleh Tuhan, maka harus dikoreksi supaya dia dikenal oleh Tuhan, supaya pada akhirnya apa yang dilakukan oleh orang itu menjadi bagian dari kehendak Bapakku, bukan keinginannya sendiri, bukan niru-niru orang Kristen yang sana melakukan. Ayo kita lakukan, saudara-saudara. Berarti di sini kuncinya apa, saudara? Kuncinya apa, saudara? Iman yang benar kuncinya. Nah, sekarang saudara-saudara, saya survei. Saya nggak menunjukkan surveinya dulu ya. Ini ada beberapa contoh peristiwa. Seseorang bertanya kepada seorang ibu. Ini peristiwa yang pertama. Bagaimana keadaan toko ibu? Ibu itu menjawab, puji Tuhan, toko saya dalam keadaan ramai. Nampak jawaban ibu itu tidak benar, karena terlihat bahwa keadaan toko itu sepi-sepi saja. Ternyata ibu itu diajarkan bahwa dia harus menjawab bahwa tokonya ramai dengan iman. Setelah dilakukan beberapa bulan lamanya, dia selalu berkata tokoku ramai, tokoku ramai, tokoku ramai dengan iman. Tetapi ternyata tetap sepi. Lalu dia datang kepada pendetanya dan mengatakan, kenapa tokoku tetap sepi, Pak? Maka dijawab oleh Pak Pendeta, ibu kurang beriman. Kalau begitu Bu, tolong perkatakan perkataan iman lebih keras lagi. Sama seperti saya datang ke Sheraton, mungkin pegawai Sheraton mengatakan, loh Pak, Bapak kan harusnya datang besok gitu. Enggak, harusnya hari ini. Saya kurang beriman saja bahwa harus terjadi hari ini. Saudara, berarti iman bukan hanya melibatkan secara subjektif dari kita bahwa kita percaya itu akan terjadi saja, tetapi iman harus berhubungan dengan kebenaran, fakta, bukan perasaan. Lo rasa-rasanya tingginya kita hari ini. Dan saudara, kalau saudara pernah mengalami perasaan seperti saya, saudara sudah siap-siap datang ke sebuah event yang spesial, rasanya besok sekalipun itu event yang sesungguhnya, saudara kurang semangat lagi, bisa jadi begitu saudara. Seperti ya, gitu ya. Saudara kehilangan moodnya gitu ya. Tetapi entah saudara kehilangan mood atau tidak, faktanya besok saudara, kita nggak bisa protes apa-apa kalau one day Tuhan mengatakan, saya nggak kenal kamu. Loh Tuhan, saya ini sudah mandi loh Tuhan. Saya sudah siap-siap loh Tuhan. Saya sudah wangi, ini saya sudah jadi. I'm so sorry, saya nggak kenal kamu. Wah, menurut saya, kalau Tuhan mengatakan itu kepada saya, waduh, semua yang saya lakukan ternyata sia-sia, saudara-saudara. Sungguh menyedihkan. Nah, ini contoh ibu ini yang beriman. Pernahkah saudara mendengar hal yang hampir mirip? Gak punya motor, punyanya sepeda, tetapi selalu tumpang tangan,
satu kali akan jadi sepeda motor. Saudara, seorang pebisnis dengan polos mengatakan ini. Yang kedua, Tuhan pasti memberkati bisnis saya. Jika Tuhan sudah mau memberikan nyawanya untuk menyelamatkan saya, maka Dia pasti akan membuat apapun yang saya kerjakan berhasil. Ketika pebisnis itu menyatakan pendapatnya, dia benar-benar tulus, dan dia menganggap pernyataan itu sebagai tanda bahwa dia meyakini kemampuan Tuhan yang besar di dalam melakukan segala perkara. Dan saya bertanya kepada diri sendiri, seberapa banyak kira-kira umat Tuhan yang mempunyai pandangan yang seperti itu? Apakah benar Tuhan membuat apapun yang kita kerjakan itu berhasil? Apakah definisi keberhasilan menurut Tuhan dan menurut kita itu sama? Bukankah ada contoh di Alkitab yang menjelaskan seseorang menurut ukuran manusia dia gagal, tapi menurut Allah ternyata dia melakukan kehendak Bapaknya dan berhasil? Siapa contohnya? Yesus, saudara-saudara. Yesus menurut pandangan politik harapan waktu itu, Yesus diharapkan menjadi raja. Makanya murid-murid juga kecewa, karena Yesus diharapkan menjadi raja secara fisik, menunggang balikan pemerintahan kekaisaran Romawi. Dan karena Yesus mampu dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, 5.000 orang lebih kenyang. Saudara, kalau punya gembala model begitu, apa enggak ciamik, saudara? Gak perlu konsumsi, gak perlu kita pesan sana sini. Saudara, cuma urunan 5 lemper. Dan kemudian ditambah kesukaannya Henry ini, ya saudara, apa itu? Bakwan atau apa itu ya saudara, ya. Dan dipecah-pecahkan lalu cukup, saudara. Wow. Dan saudara, mereka sudah punya pemahaman bahwa ini raja kami. Makanya murid-murid dengan iman yang salah menaikkan semacam permintaan. Kalau kita anggap sebagai doa yang salah juga, saudara. Kalau saudara punya iman yang salah, doamu juga bisa salah. Perhatikan, murid-murid meminta kepada Yesus, Guru, kalau Engkau dimuliakan, biarlah kami duduk di sebelah kanan dan kiri, kami menjadi orang-orang penting. Karena pemikiran mereka, Yesus waktu masuk Yerusalem, ini dia akan pasti mengalahkan dan menjadi raja dan memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Sehingga mereka merasa, aku layak jadi Perdana Menteri, aku layak dapat bagian. Nah, permintaan itu didukung. Kalau saudara membaca di dalam kitab Injil, itu ada Ibu Yakobus dan Yohanes juga ikut datang. Jadi ini permintaannya tulus, tapi salah. Tulus saja nggak cukup, harus benar, saudara-saudara. Pebisnis ini tulus, tapi apakah benar? Apakah benar, saudara-saudara? Yesus menurut manusia gagal. Kok bisa tahu, Pak, kalau Yesus gagal? Buktinya murid-murid lari tinggalkan dia. Saudara, kalau saudara sukses, banyak temannya, atau makin ditinggalkan teman, saudara? Pasti banyak teman. Ayo kumpul. Sudah tahu kalau saudara yang traktir gitu ya, saudara. Ini ciamik, dia baru dapat investasinya ini, sekian persen. Ayo ucapan syukur gitu ya, saudara. Wah, pasti ngumpul, saudara. Berapa banyak saudara merasa bahwa ketika saudara jatuh, lalu saudara mau menghubungi teman itu seperti mengatakan, sorry aku lagi sibuk, saudara. Yesus ditinggalkan murid-muridnya, bahkan murid terdekat. Kalau bukan karena menurut mereka Yesus mengecewakan, gagal, tapi Yesus ternyata melakukan kehendak Bapaknya, saudara-saudara. Jadi jangan terburu-buru, saudara, untuk mengatakan biarlah Tuhan membuat apa yang aku kerjakan berhasil. Kalau ternyata keberhasilan itu membawa kita
justru kemudian jatuh ke jurang. Ada juga yang pernah saya temui, saudara-saudara, ada seorang yang sakit kanker stadium 3. Bukan saya temui, tapi ditemui oleh teman saya. Teman saya pendeta. Lalu teman saya menawarkan untuk mendoakan dia, untuk minta kepada Tuhan kesembuhan. Tetapi dia tidak mau karena dia percaya jika Tuhan mau menyembuhkan, maka Tuhan akan sembuhkan. Gak perlu minta. Kalau Tuhan mau sembuhkan, ya Tuhan sembuhkan. Dan jika Tuhan tidak mau sembuhkan, maka ya dia pasti akan meninggal. Yang penting dia percaya bahwa jika meninggal pun dia akan masuk surga. Jadi imannya tidak berhubungan dengan masa kini. Lebih kepada oke, saya percaya kepada Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan itu baik, benar. Dan dia percaya kalau mati pun dia akan ada di surga. Jadi dia tidak saya tawarkan, Pak boleh saya doakan? Gak usah. Dia berkekeh sekali untuk mengatakan, saya gak usah didoakan, apa-apa. Pokoknya saya lakukan usaha saya ya untuk sembuh. Tapi kalau Tuhan sembuhkan, ya puji Tuhan. Kalau nggak sembuhkan, ya saya terima. Jadi saudara, teman saya hanya ya tidak mendoakan karena memang yang bersangkutan menolaknya. Nah saudara perhatikan, ini ada model-model atau jenis-jenis iman yang mungkin saudara temui atau bahkan mungkin saudara sendiri ada di dalamnya. Waktu saya survei, ini hasil survei saya, saudara, ini saudara tahu jawaban saudara yang mana? Ada yang mengatakan, apa itu iman? Sesuatu yang kita percayai. Ada yang mengatakan, percaya akan kedaulatan Tuhan tanpa ada rasa ketakutan dan khawatir. Suatu yang kita percayai dan yakin meski kita tidak tahu kepastiannya. Iman itu dari dalam diri kita. Kepemilikan yang ada dalam diri kita. Walau kita tidak melihat, kita percaya. Seperti percaya bahwa bumi itu bulat, padahal gak pasti, gak pernah lihat. Iman lebih dalam daripada itu. Ada yang menjawab, keyakinan pribadi atas karunia keselamatan melalui pengudusan oleh Roh Kudus di seluruh sisi kehidupan secara rohani dan jasmani dalam seluruh masa kehidupan di dunia. Nah, ini berhubungan dengan kekudusan. Ada yang menjawab, iman adalah kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan. Iman adalah punya kepercayaan meski yang dipercayai tidak dilihat mata jasmani manusia. Masih banyak jawabannya, tapi kalau saya rangkum jawabannya, saudara, iman mengatakan percaya. Yang kedua, iman percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang ketiga, iman percaya untuk sesuatu yang akan datang. Yaitu kalau saya simpulkan. Tetapi saudara, apa iman menurut Alkitab? Apa iman menurut Alkitab? Saudara-saudara, iman itu kalau kita belajar firman Tuhan, itu seperti berlian, saudara-saudara, diamond, ya. Seperti diamond, berlian. Berlian itu punya banyak sisi. Dan berlian itu keindahannya ketika ada cahaya kena berlian itu, karena sisi-sisi ini, maka sisi-sisi tersebut akan memantulkan cahaya. Iman itu, saudara, yang saya sebutkan tadi, itu adalah sisi-sisi iman. Tetapi saudara dan saya harus mengerti benar yang prinsip, hal-hal yang prinsip. Karena gosokan-gosokan, saudara, orang bisa datang percaya, beriman kepada Yesus itu jalannya macam-macam. Kalau saudara belajar kitab Injil, ada orang yang percaya kepada Yesus karena dia sakit. Ada orang yang percaya kepada Yesus karena dia kelaparan. Ada orang yang percaya kepada Yesus karena saudaranya
temannya disembuhkan. Ada orang yang percaya kepada Yesus karena melihat apa yang Yesus lakukan. Macam-macam. Ada yang percaya kepada Yesus karena apa? Yesus ngomong, "Hei Sakius, aku mau ke rumahmu." Loh, Sakius gak sakit tuh. Sakius gak kekurangan tuh. Tapi Yesus gara-gara ngomong aku mau ke rumahmu, dia percaya Yesus. Jadi saudara perhatikan, saudara pun bisa datang kepada Yesus dengan berbagai macam cara, pintu. Tetapi saudara dan saya harus tahu hal yang prinsip. Ada orang yang datang kepada Yesus karena kesusahan, karena kesulitan, dan seringkali latar belakang cara dia percaya kepada Yesus itu mempengaruhi jalan hidup imannya. Tetapi ada orang yang seperti Sakius, saudara. Saya membaca ke Sakius. Ini masih menurut tradisi. Menurut tradisi, kemungkinan Sakius itu ternyata adalah Matias yang pengganti Yudas. Jadi Sakius ternyata kemudian menjadi salah satu rasul. Wow, luar biasa ya. Bahkan saudara Matius itu percaya Yesus gara-gara apa? Dia lagi kerja pemungut cukai, kan dia pemungut cukai. Lagi kerja, Yesus ngomong kepada dia, kamu ikut aku. Kenapa dia kemudian percaya Yesus? Karena gak pernah ada rabi, ada orang suci ngomong kepada pemungut cukai, mengatakan ikut aku. Mereka tidak diperhitungkan. Jadi saudara-saudara, orang bisa datang kepada Yesus dengan berbagai macam pintu. Tetapi saudara dan saya harus mengerti iman yang sama di antara semua orang itu apa menurut Alkitab. Nah saudara, menurut Alkitab, iman di dalam Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara perhatikan, iman ada dua kata, dasar, dan yang kedua bukti. Iman adalah dasar dan yang kedua bukti. Saudara, dua hal ini punya ini berbicara tentang dua aspek dari iman. Yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Apa itu? Contoh, saya berikan contoh ya saudara. Tolong minta kursi satu. Ya, kasih. Kalau saudara melihat kursi ini, saudara berharap apa, saudara? Ya, duduk dong. Ya toh saudara. Kalau saudara lihat kursi ya mau duduk. Kalau saudara lihat roti, harapannya jangan salah harapan, saudara. Kalau lihat roti, maka harapannya enak dong, gitu ya, saudara. Ngerti ya? Kita itu berharap tuh gak buta-buta berharap loh ya, saudara. Saudara itu berharap karena saudara melihat sesuatu. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Nah, saudara-saudara, kursi ini tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa dia kuat akan menopang kita karena bentuknya kursi yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, lihat ini besi. Kita punya namanya pengetahuan sebelumnya tentang bahwa ini kursi. Kita juga pernah melihat orang duduk di kursi ini. Harapan kita dengan kursi ini, bahwa kursi ini ketika kita duduk tidak akan loyo, tidak akan rusak karena kita duduk. Nah, saudara perhatikan bahwa iman
Yang pertama, ketika saudara-saudara dan saya mengatakan saya beriman. Beriman itu harus saudara melewati aspek ini, aspek yang namanya persetujuan intelektual. Saudara setuju dulu, sepakat Pak. Saudara sepakat, setuju bahwa kalau saudara lihat kursi ini kursi ini baik, kursi ini kuat. Apakah saudara mau duduk atau tidak? Belum tentu duduk. Tapi saudara percaya. Saudara, secara intelektual orang beriman itu membutuhkan informasi untuk dia bisa terima. Saya mau tanya saudara-saudara, saudara pernah bertemu dengan Yesus secara fisik? Tidak. Lalu kenapa saudara percaya kepada Yesus? Bukti. Di Alkitab. Ini ada satu unsur di Alkitab. Ayah saya percaya kepada Yesus karena dia mengalami sebuah krisis dalam hidupnya setelah G30 SPKI. Pada waktu kondisi tidak aman, tetangga-tetangganya tiba-tiba diculik mati di sungai. Dia mengalami sebuah ketakutan. Dia tidak pengikut PKI, tetapi pada waktu itu dia merasa, wow, ini membahayakan. Dan dia bermimpi. Dengan kata lain, ada informasi yang sampai kepada orang itu. Saya mau tanya kepada Lili. Suka kata, disebutkan lain. Kenapa Lili pada akhirnya menjadi orang Kristen? Ada yang ngajak? Ada yang ngajak ya? Ada yang memperkenalkan, betul kan? Ada yang menunjukkan kursi dulu. Ada yang menunjukkan bahwa kursi ini bisa diduduki. Buktinya apa? Nah, bisa jadi orang yang datang kepada kita atau kepada Lili mengatakan, ini loh buktinya, saya sudah duduk di kursi ini, aman-aman aja. Dan ketika saudara melihat bahwa orang duduk di kursi itu aman, maka kita ikut. Iman melibatkan informasi dan saudara secara intelektual setuju dengan informasi itu. Entah dalam bentuk kesaksian, pengalaman dari orang lain, teman kita, lalu kemudian kita mengalami, ya saya lihat. Persetujuan intelektual mempercayai sesuatu bahwa itu benar. Bahwa itu benar. Yang kedua, aspek yang kedua, saudara lihat mengatakan bahwa bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti yang tidak kita lihat. Gimana saudara bisa membuktikan sesuatu yang saudara tidak lihat? Bagaimana? Bagaimana saudara bisa membuktikan sesuatu yang saudara tidak lihat? Bagaimana saudara-saudara? Gimana? Membuktikan sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini disebut iman, tapi bagaimana caranya? Wow. Aspek yang kedua dari iman itu namanya trust. Keyakinan. Mengapa kita percaya bahwa ketika saudara dan saya bertobat, percaya kepada Yesus, dosa kita kemudian ditanggung di atas kayu salib? Karena Yesus menjadi manusia dan tercatat di dalam sejarah manusia. Banyak orang percaya Sokrates, kalau saudara belajar filsafat, Aristoteles. Padahal saudara tahu Sokrates itu dokumennya berapa?
dibandingkan dengan Yesus. Banyak orang yang lebih percaya Sokrates daripada percaya Yesus. Padahal dokumen tentang Yesus jauh lebih banyak, saudara. Dokumen tentang Yesus jauh lebih banyak. Nah, saudara perhatikan, berarti masalahnya di mana? Masalahnya adalah masalah trust, keyakinan. Sama seperti begini. Kalau saya setuju bahwa ini baik, tapi saya tidak mau duduk di kursi ini, berarti saya tidak yakin. Saya percaya baik, tapi saya tidak yakin. Secara nalar, intelektual, saya ya gak apa-apa. Coba kalau gitu kamu duduk. Gak usah deh. Kamu yakin bahwa saya bisa jadi suami yang baik? Kerjaan saya ini, ya yakin. Dan kalau gitu, mau kamu menikah dengan saya? Nanti dulu. Saudara setuju secara intelektual, tapi saudara tidak mau trust kepada dia. Saudara percaya atau keyakinan trust ini bukti dari apa yang tidak kita lihat. Itu namanya iman. Kita tidak melihat kenapa, tapi kita mau melakukan. Ya karena kita percaya, kita trust. Percaya atau mengandalkan kepada sesuatu bahwa sesuatu itu benar. Dan saudara-saudara, memahami dua hal ini penting sekali. Sekarang begini saudara-saudara, kadang kita ya saya percaya bahwa Tuhan akan berkati saya. Ya saya percaya. Kebanyakan kepercayaan kita berhubungan dengan berkat, berhubungan dengan kebutuhan kita. Sekarang saya mau perkenalkan kepada saudara-saudara supaya saudara dan saya mengerti bahwa kalau hanya itu, apa bedanya dengan orang yang datang ke sebuah gunung membawa ayam putih, membawa ayam hitam mulus, lalu memberikan persembahan dan mengatakan, aku percaya tokoku akan ramai. Gitu ya saudara. Lalu masih gitu ya saudara. Apa bedanya kalau gitu saudara? Apa bedanya? Firman Tuhan mengajarkan kalau dua aspek ini. Kenapa orang mereka datang ke gunung itu? Karena secara intelektual mereka lihat, katanya temanku, setelah tokoku ini tak kasih rempah-rempah. Nah, ada orang Kristen juga masih bingung ya saudara. Satu kali ada yang datang kepada saya begini, ya kita ini didoakan selalu sukses Pak, betul, amin, selalu berhasil Pak. Ya kita didoakan selalu yang baik, tapi faktanya Pak, waktu saya buka warung kok sepi Pak. Aku kurang apa Pak? Lalu saya lihat teman sesama yang buka warung mengatakan kepada istrinya, karena yang buka warung istrinya, dia suaminya kadang-kadang bantu dia, Bu, Ibu apa nggak pergi ke gunung itu toh Bu? Supaya rame. Betul Bu. Mbak itu tuh datang ke sana. Kalau dibandingkan makanannya Ibu sama Mbak itu, makanan Ibu lebih enak. Tapi kok dia lebih ramai? Karena apa Bu? Karena dia datang ke gunung itu. Saudara-saudara mungkin nggak tahu kalau saudara-saudara, tapi di kalangan yang ada di bawah itu saudara-saudara, yang jualan saudara-saudara, apalagi tiba-tiba datang ke lapaknya pagi-pagi kok ada garam numpuk di tempat dagangannya. Wah ini ada yang niat jahat saudara. Saudara harus paham bahwa kepercayaan itu ada. Tapi kalau kita datang kepada Yesus dan ternyata bedanya orang itu datang ke gunung dan kita datang ke Yesus, bedanya begitu. Tetapi cara kita berdoa, cara kita bersikap, cara kita meminta sama saja saudara. Wow, saudara perhatikan,
mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia untuk membayar dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, itu tidak cukup, saudara. Sebab iblis juga percaya tentang hal itu. Yang pertama, saudara dan saya harus mengenal namanya saving faith, iman yang menyelamatkan. Kalau tadi iman saudara, mengapa saudara dan saya perlu kita sungguh-sungguh mendengar firman? Karena saudara, supaya secara intelektual kita semakin sepaham mengerti firman Tuhan, dan kemudian kita semakin trust, kita semakin yakin, semakin saudara-saudara mengenal Tuhan dan mempercayakan diri. Orang bisa menjelaskan firman, tapi ternyata kurang trust ketika diajak mengandalkan Tuhan, diajak untuk mempercayai Tuhan dan belajar berjalan bersama dengan Tuhan, mengatakan enggak usah, hitunganku enggak masuk. Jadi secara intelektual dia terima, tetapi secara keyakinan dia enggak mau duduk di kursi itu. Dan itu bukan iman. Itu bukan iman. Iman yang pertama saudara, iman berhubungan dengan keselamatan dulu. Coba perhatikan Yakobus 2 ayat 19 mengatakan begini. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Gak ngefek saudara. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kamu punya agama? Ya, saya beragama. Agamamu apa? Kristen? Ya. Apa yang kamu percaya? Pak Yesus adalah juru selamat. Oke. Saudara, kalau hanya setuju secara intelektual bisa ngomong, tapi tidak yakin, mempercayakan diri, iman tidak seperti itu. Kita harus secara pribadi dan total bersandar dan percaya kepada kematian Kristus sebagai korban penebusan dosa-dosa kita. Kita harus duduk di atas kursi keselamatan yang Yesus Kristus sediakan, dan kemudian percaya bahwa kita akan baik-baik saja. Percaya. Mengapa orang tidak menginjil? Kemungkinan karena dia juga tidak pernah duduk dan mempercayakan dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus mampu menyelamatkan. Saudara, Kisah Rasul 16 ayat 31 mengatakan begini. Paulus dan Silas menjawab dalam bahasa Indonesia sehari-hari, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan semua orang yang di rumahmu. Ini kisahnya tentang penjara itu hancur. Paulus dan Silas malam-malam menyanyi, lalu kemudian malam-malam penjara goyah dan pintu-pintu terbuka, kocar-kacir, para napinya keluar berhamburan, dan siapa yang paling bertanggung jawab? Kepala penjara. Dan kepala penjara, mati aku ini aku apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Sebenarnya pertanyaan kepala penjara ini, saudara, itu pertanyaan dengan hubungannya dengan keadaan yang dia hadapi, bukan keselamatan jiwa atau rohnya, saudara, tapi keselamatan dari chaos, dari masalah yang dia hadapi. Tapi menarik, yang Paulus dan Silas tawarkan adalah keselamatan kekal. Mengapa, saudara? Karena Paulus tahu, sehingga Paulus memproklamirkan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan semua orang yang di rumah. Sebab Paulus bukan hanya setuju secara intelektual bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari ketiga, tapi Paulus juga duduk di atas keyakinan itu dan berkata, kursi ini cukup aman buat engkau. Kursi ini akan membuatmu oke, bahkan seisi rumahmu. Sehingga saudara perhatikan, Matius 21 ayat 32 mengatakan begini,
Karena Yohanes Pembaptis datang dan menunjukkan kepada kalian cara hidup yang dikehendaki Tuhan, namun kalian tidak mau percaya pada ajarannya, tetapi penagih-penagih pajak dan wanita-wanita pelacur percaya kepadanya. Tetapi meskipun kalian sudah melihat semuanya itu, kalian tidak juga mengubah pikiranmu dan tidak percaya kepada Tuhan. Saving faith, iman yang menyelamatkan, itu diawali dengan setuju secara nalar intelektual bahwa Yesus telah mati buat saya, tetapi diikuti pertobatan. Yesus mengatakan, kalian tidak juga mengubah pikiranmu dan percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, dua aspek iman ini selalu berjalan bersama-sama. Secara intelektual, secara nalar kita percaya. Yang kedua, ada tindakan, bukti yang tidak kita lihat, itu iman. Dan apa itu? Tindakan kita mempercayai apa yang kemudian firman Tuhan katakan. Dan saudara, tindakan itu akan membuat kita berubah. Itulah yang kemudian yang kedua berhubungan dengan iman. Kalau iman yang menyelamatkan, semua saudara, ada orang yang, kamu Kristen? Ya. Tapi apakah kamu tiap minggu ke gereja? Paskah yang pasti muncul, Natal pasti muncul, Kristen kapal selam katanya begitu ya. Nongol pada waktu-waktu tertentu, nyelam lagi, nongol lagi. Syukur-syukur kalau satu kali nongol. Kalau tenggelam terus, saudara-saudara, menurut saudara-saudara, Matius 7 mengatakan, dari buahnya lah kamu akan tahu pohon itu pohon yang baik atau pohon yang tidak baik. Dua-duanya bisa jadi pohon mangga, tapi salah satu, kalau pohon itu kecut, firman Tuhan mengatakan apa? Ditebang dan cocok. Saudara, di rumah saya itu ada pohon. Waktu saya datang, katanya sudah bertahun-tahun di situ. Tetangga-tetangga mengatakan, Pak Agus, pohon ini nggak pernah berbuah, Pak. Daunnya lebat, macam-macam. Ada yang memberi nasihat, Pak Agus ini daunnya kebanyakan, Pak, dipotongin aja, Pak. Oke. Pak Agus ini kurang pupuk, Pak, pupuk apalah begitu ya, saudara, natrium atau apa begitu. Oke, saya bilang dalam hati kecil saya, Tuhan tunjukkan bahwa pohon ini berbuah supaya ada bedanya yang tempat ini pendeta dan bukan gitu. Ada doa-doa yang konyol ya saudara-saudara, doa egois begitu ya saudara. Tapi saya bilang, masa doanya begitu ya saudara. Tapi saudara-saudara, pohon ini lebat dan saya pelihara terus. Cuma lama-lama saya jengkel sama pohon ini. Gak pernah berbuah saudara, gak pernah berbuah. Dia berfungsi hanya untuk kalau ada tetangga parkir mobil dan dia numpang parkir di tempat saya ini saudara. Satu kali saya bilang, ini saya mau hilangkan aja ini. Tapi karena saya gak punya hak, kan saya kontrak aja saudara. Jadi saya nggak bisa hilangkan. Tapi satu kali saudara, satu kali berbunga, banyak bunganya beberapa waktu yang lalu. Dan tetangga mengatakan, waduh bagus, tumben ini buah ini, mangga ini berbunga ini. Wah, kita doakan ya Pak Agus. Tetangga aja ikut senang loh saudara lihat bunganya. Kita doakannya supaya jadi buah gitu ya saudara. Pak Agus ini mesti Pak Agus kurangi daun-daunnya supaya nanti jadi buah. Ya saya iyain aja, tapi saya nggak ada waktu untuk ngurusi daun-daun itu saudara. Dan satu kali di antara pohon-pohon itu muncul ada calon buah. Dan saudara, tahun lalu itu untuk kali pertama
ada 2 buah. Dan waktu muncul 2 buah, 1 buah ini lama-lama dia mengkeret. Saudara, saya bilang, wah ini dimatikan. Saya patahkan 1 dan tinggal 1. Dan kemudian berbuah, dan waktu kami petik buahnya, manis saudara. Waktu manis, saya rasa kok eman-eman ya dengan pemuda ini. Saya berkata, mungkin ini dia lagi belajar berbuah. Next time dia akan berbuah lagi. Saya berikan dia kesempatan, saudara. Dan kemarin waktu Natal, saudara, saya ingat waktu Oli dan 2 anaknya, 3 anaknya datang ke rumah kami membawa hampers begitu ya saudara. Pas 1 itu saya bilang, Dik, gimana saya petik kasihkan anak-anak ini aja deh. Gak usah. Nanti kalau kecut atau apa, karena yang kemarin manis, yang kedua ini gak tahu saudara. Jadi oke. Dan setelah mereka pulang saya lihat, saya pencet agak empuk dia. Waktu saya petik, lalu saya kupas saudara. Yang kedua buahnya lebih kecil, tapi manis. Tapi saudara, ini tidak seimbang. Menurut saudara, kalau Allah melihat kita seperti pohon mangga ini, yang buahnya satu-satu, daunnya lebat, omongnya banyak, gitu saudara. Tapi buahnya cuma satu-satu, lama-lama apa saudara? Aku gak kekurangan duit kan? Beli pohon mangga yang lain, yang cangkokan lebih ciami. Sayangnya saya nggak punya hak untuk pohon mangga itu. Kalau saya punya hak, saudara, saya matikan buah itu dan saya akan beli yang sudah pasti. Seperti yang David sampaikan tadi. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita masuk 2024, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita berbuah, berbuah. Dan karena iman itu bukan hanya berhubungan dengan keselamatan saja, tapi iman itu berhubungan dengan kehidupan Kristen kita setiap hari. Setelah kita percaya kepada Yesus sebagai pernyataan Allah yang puncak menjelma menjadi manusia, mati dan bangkit untuk menebus dosa saya dan saudara, maka kita juga percaya kepada Alkitab. Saudara, Yesus itu, kenapa sih Yesus itu perlu jadi manusia? Ada pertanyaan, kenapa Allah gak turun langsung dan menyelamatkan? Kenapa Yesus, anak Allah, jadi manusia? Saudara, ada satu prinsip yang namanya pewahyuan. Allah itu tidak terbatas. Namanya kalau dalam bahasa teologi, transenden. Saudara, Allah itu berbaik hati dengan menunjukkan Alkitab seolah-olah Allah punya telinga bisa mendengar, punya hidung bisa mencium, punya tangan bisa memegang. Itu kenapa? Karena dia ngomong kepada kita manusia. Yang kita ngertinya, yang bisa mendengar itu telinga, yang bisa pegang itu tangan. Tapi apakah Allah sama seperti itu? Belum tentu. Sebab Allah adalah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dia jauh lebih sempurna dari kita. Jadi itu kebaikan Allah saja untuk spill sedikit, untuk bocor halus sedikit, untuk menyingkapkan dirinya siapa. Itu sebabnya kemudian puncak pernyataan pewahyuan Allah adalah Yesus turun menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia seperti saudara dan saya. Kenapa? Karena melalui Yesus kemudian saudara, Alkitab Perjanjian Lama itu hidup di dalam pribadi Yesus. Melalui Yesus kemudian Yesus bercerita tentang Lukas 15, anak yang terhilang. Oh, ternyata hati Bapa itu seperti itu. Jadi Yesus menjelma menjadi manusia karena Yesus kemudian menggenapi pewahyuan Perjanjian Lama. Lalu Pak, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Jangan lupa, Perjanjian Lama tidak bicara sangat jelas. Perjanjian Lama hanya bicara tentang pengorbanan, sacrifice. Setiap orang yang berdosa itu perlu lembu, kambing. Kalau nggak punya, kalau miskin apa? Anak darah. Anak darah. Bukan anak darah, apa namanya? Anak doro. Itu doro bukan anak darah. Merpati. Kalau nggak punya uang.
Kristen itu kamu. Jadi kamu yang bertanggung jawab. Itu jelas, hukum keadilan jelas. Dan supaya keadilan ini kemudian bisa tetap adil, harus ada yang menggantikan nyawa orang yang berdosa. Pada perjanjian lama itu digantikan darahnya oleh darah lembu, kambing. Tetapi itu hanyalah sebagai pesan berulang-ulang bahwa kalau kita berdosa itu perlu ada yang mati untuk kita. Itu saja pesannya. Dan Yesus hadir menggenapi seluruh perjanjian lama itu. Tapi perjanjian lama tidak bicara tentang kebangkitan, saudara-saudara. Dan ketika Yesus bangkit, saudara kalau belajar firman Tuhan, murid-murid pertama mereka khotbahnya apa? Kebangkitan Yesus. Murid pertama mereka menyatakan Yesus bangkit. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus itu menyatakan keilahian Yesus. Maka perjanjian baru itu bicara tentang keilahian Yesus, bicara tentang kebangkitan. Dan saudara dan saya, kita yang setelah perjanjian baru ini, kita dapat dua-duanya, saudara. Kita dapat dua-duanya, sehingga saudara dan saya belajar tentang kehidupan orang Kristen sesudah Yesus, sesudah pewahyuan yang puncak. Maka ada pewahyuan yang kedua, perjanjian baru, cara hidup orang Kristen. Itu sebabnya saudara dan saya perlu belajar firman Tuhan, karena saudara dan saya tadi supaya secara intelektual kita bukan hanya setuju tentang keselamatan, tapi juga setuju dengan kehendak Allah, kehendak Bapa, seperti Matius pasal 7 ayat 21 dan 22. Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Karena untuk itulah kita akan bisa sampai ke sana. Jadi saudara, orang Kristen kalau hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kehidupannya tiap hari tidak menunjukkan kehendak Bapa. Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan apa? Iman tanpa perbuatan mati. Dan kalau mati, Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Mari tahun 2024 saya mengajak saudara dan saya beriman yang benar, dan kita akan lihat Tuhannya, Tuhan yang benar. Mari kita berdoa. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya mengajak kita menyanyi lagu Allah Sumber Kuatku. Melihat tahun 2024, hanya Kau milikku di bumi di surga, Allah Sumber Kuatku. Dan setelah itu kita akan biasanya kita mengikuti perjamuan kudus dengan seperti perasaan agak gloomy begitu ya, agak sedih, melihat kematian Yesus. Saudara, saya mengajak pesan perjamuan kudus yang kedua itu bukan hanya tentang kematian Yesus, tapi pesan perjamuan kudus Yesus mengatakan, yang kemudian Paulus juga mengatakan, mengingat bahwa satu kali Tuhan akan datang kali yang kedua. Bagaimana kita percaya Yesus bisa datang kali yang kedua? Karena kita percaya Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, dan Dia naik ke surga. Jadi di dalam perjamuan kudus itu juga ada joy, ada sukacita.
kita untuk melihat tahun 2024 dengan iman. Dengan iman. Minggu depan saya akan mengajar tentang apa itu believing in God, percaya kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kepercayaan kita itu kadang-kadang bergantung pendetanya. Kalau pendetanya karismatik, wah kita kayaknya berapi-api. Kalau pendetanya terkenal, kayaknya kita juga ikut berapi-api. Padahal Alkitab mengatakan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Sekarismatik itu loh bisa ditolak oleh Tuhan. Karena saudara dan saya hanya akan dinilai dari buah kita masing-masing. Jadi kita punya iman yang benar. Dan di depan kita ada perjamuan kudus yang bicara tentang pengorbanan Yesus. Saudara sepakat dengan firman Tuhan, setuju dengan firman Tuhan bahwa Yesus telah mati untuk setiap dosa-dosa saudara-saudara. Amin. Amin. Saudara sepakat bahwa darah Yesus dikatakan oleh firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan. Kesembuhan yang pertama adalah kesembuhan moral, saudara. Karena Yesaya 53 yang berbicara tentang oleh bilur-bilur itu berbicara tentang kejahatan bangsa Israel, moral yang hancur-hancuran. Gak mungkin. Tapi oleh pengorbanan Yesus orang bisa datang kepada Yesus. Yang kedua adalah kesembuhan, pemulihan, saudara. Karena bangsa Israel sedang akan mengalami kehancuran. Masa depan mereka tidak pasti. Tapi firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilur kamu disembuhkan. Kita percaya juga bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Dan saudara-saudara, kalau sepakat secara intelektual, secara nalar. Yang kedua, apakah engkau yakin, trust? Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang saudara-saudara sedang doakan untuk 2024 ini, saya mengajak kita memulai bersama-sama dengan iman melalui pengorbanan Yesus dan kebangkitannya. Mari kita datang bersama-sama, kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa menyerahkan setiap kami masing-masing. Kami terbuka di hadapan-Mu. Engkau menilik setiap kami masing-masing. Dan biarlah perjamuan kudus ini menjadi bukti apa yang kami tidak lihat, bahwa pengorbanan-Mu bukan hanya untuk dosa-dosa kami saja, tetapi kebangkitan-Mu menjadi jaminan untuk kami, bahwa semua orang yang percaya dan hidup sesuai dengan kehendak Bapa, dia juga akan mengalami kebangkitan tubuh yang sama seperti Yesus. Ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni ketidakpercayaan kami, ampuni kekurangan keyakinan trust kami. Kami bisa berkata-kata, tetapi ketika kami belajar untuk mengandalkan dan belajar menyerahkan diri, kami menjadi ragu-ragu. Darah Yesus menyembuhkan keraguan kami. Darah Yesus menolong kelemahan kami. Darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau menikmati perjamuan Tuhan ini. Amin. Saya minta tolong untuk bisa dibagikan. Kuatku
Saudara-saudara, mari disediakan suatu perjamuan kudus. Maka Yesus mengambil roti sambil berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap pemberontakanmu, kedegilan, kekerasan hati, keegoan telah ditanggung di dalam pengorbanan. Dan biarlah kita menyadari, mensyukuri buat pengorbanan Yesus. Kita datang dengan penuh pengampunan, penyesalan untuk setiap apa yang kita telah lakukan. Dan Yesus masih memberikan kesempatan buat kita ada di tahun 2024 untuk kita mengeluarkan buah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan, terima kasih Tuhan." Maka Yesus mengambil roti dan makan roti itu. Mari kita makan bersama-sama. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang baru." Kalau perjanjian yang lama diwarnai dengan darah-darah binatang, nyawa-nyawa binatang untuk menggantikan yang berdosa dan bersalah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Tetapi darah perjanjian yang baru mengakhirinya, karena darah itu adalah darah yang suci, darah yang tercurah dari anak Allah yang suci, dan tetapi mau dicobai untuk bisa merasakan dan mengalami apa yang kita rasakan. Dan ketika darah itu dicurahkan, saudara dan saya memiliki perjanjian yang baru. Dan di dalam perjanjian yang baru itu, saudara disembuhkan, saudara dan saya dipulihkan, saudara dan saya dikuatkan, saudara dan saya dibangkitkan di dalam perjanjian yang baru. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya mohon yang paling senior di antara kita bisa berdoa mengucap syukur. Kalau tidak keberatan dengan kasih Tuhan, bisakah Pak Susanto bisa berdoa? Pak Susanto, mohon maju ke depan. Berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur tubuh dan darah dan hidup kami mengenal saudara, melakukan semua kehendak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang sangat baik. Terima kasih. Berkati juga jemaat kami semua yang ada di tempat ini, khususnya Agus dan Ismail, sukacita damai sejahtera dengan kesehatan yang sempurna bagi semuanya. Terima kasih Bapak, semuanya kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan silakan kembali. Saya persilakan. Selamat siang para jemaat, bersyukur bisa kembali.
Sebelumnya minta maaf ya, mungkin ada yang merasa baunya kurang sedap, jadi mungkin kayaknya ada pembangunan di lantai itu ya, lantai atas kita. Jadi mohon maaf, jadi aku mungkin bersingkat hukuman ini supaya kita nggak mulus gitu ya. Ya mohon maaf sekali lagi ya. Kita tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas perkenanan pada hidup kami, khususnya waktu hari ini Tuhan. Kami sekali lagi bisa mendengar firman-Mu, bisa memperdalam memperdalam pengertian kami tentang apa itu iman dan apa itu buktinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin memberikan persembahan. Kau sertai hati kami yang memberi, segala tindakan kami untuk pemberian ini, biarlah Kau layakkan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau ada yang tidak kudus Tuhan, Kau kuduskan Tuhan, motivasi apapun itu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Ya, sambil memberikan persembahan, saya bacakan juga ayat untuk kita renungkan ya, di Yakobus 4 ayat 2 dan 3 di translation sehari-hari ya. Kalian ayat 2, kalian ingin tetapi tidak mendapat, maka kalian mau membunuh. Kalian bersemangat tetapi tidak mencapai apa yang kalian cari, maka kalian bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak mendapat apa-apa sebab kalian tidak minta kepada Allah. Dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatnya sebab tujuan permintaanmu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. Ya, biarlah ayat ini memurnikan motivasi kita ya, tindakan ibadah kita apapun. Baiklah kita renungkan supaya tidak diliputi atau dipenuhi kesenangan diri sendiri. Nah, itu saja. Lalu masih di minggu ini kita MOR dan KTP-nya kita masih libur ya, tapi ya bebas-bebas aja sih harusnya kalau ada KTP yang mau activity sendiri ya, atau bahkan mungkin KTP sharing kita tidak menghalangi ya, tapi officially kita masih libur MOR-nya. Lalu untuk birthday ya, Januari, sudah Januari aja nih. Nah, ini teman-teman kita yang ulang tahun di Januari ya, ada C. Alia, ya, terus ada Hugo, yang saya sendiri, Yana, Gideon, ya, Mike Tan, terus ada Pink, ada Marisa. Ya, ini coba nanti aku kadang-kadang kalau berpikir last year itu kapan ya, 2022 atau 2021? Ternyata last year itu 2023. Jadi New Year-nya 2024 ya. Jadi biasanya kalau kita ke teller bank, kita kan suruh nulis apa itu? Slipnya tuh ya, kadang-kadang tahun berapa nih ya? 2023, 2024 itu suka lupa kadang-kadang slipnya bank gitu. Ya, itu aja teman-teman. Semoga kebaktian hari ini memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih. Ingatkan kembali untuk kita bisa ya memberi dengan motivasi yang benar. Mengapa KTP baru dimulai tanggal 18? Sebab saya percaya ada hari Sabat, di mana Sabat itu menolong kita untuk menghargai kerja, menghargai bahwa pekerjaan itu harus nanti dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Demikian juga kita cukup bersahabat nanti ada pohon dan sebagainya, karena nanti ada persiapan dari saudara supaya nanti ketika kita benar-benar KTP, kita memulai sesuatu dengan visi yang baru, hati yang baru, kita akan melakukan untuk berbuat bagi Tuhan. Dan Tuhan berkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih yang sudah hadir pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengingatkan teman-teman yang lain untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan, saya dan saudara akan belajar bersama-sama. Jadi ini akan lapis demi lapis, begitu layer by layer, supaya saudara jangan nanti ketinggalan minggu berikutnya. Saudara ada pengajaran yang kedua karena ada hubungannya, supaya kita tahu, paham yang maksudnya beriman. Kalau beriman itu apa, kepada siapa, bagaimana,
pengaruhnya kepada diri kita, pengaruhnya kepada keluarga, kepada pekerjaan, kepada lingkungan, kepada masyarakat seperti apa. Mari kita datang bersama-sama. Mari kita akan akhiri bangkit berdiri, saudara-saudara. Ya, betul tadi disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi lantai 4 ini penggantian vinil, ini apa namanya, lantai ya, makanya bau lem ini kayaknya ya, iPhone ya. Jadi saudara nggak mampu ya saudara, kita akhiri ya, kita ibadah bersama-sama, akhiri kesempatan siang hari ini. Mari kita akan berdoa. Saya minta tolong untuk Ibu Lili bisa menutup di dalam doa untuk sepanjang bulan ini. Mari kita semua berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau menolong kami untuk belajar beriman kepadamu ya Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau dan semakin teguh ya Tuhan. Dan biarlah iman kami juga kami boleh sharing, menyatakan itu kepada orang-orang yang mengenal Engkau ya Tuhan, supaya melalui kehidupan kami banyak orang juga beriman di dalam Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan perjalanan pulang kami, Kau sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kau berkati sepanjang minggu ini Tuhan, dalam pekerjaan kami, studi kami Tuhan, dalam rumah tangga kami. Kau memberkati ya Tuhan. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, Kau jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Biarlah minggu depan kami boleh berkumpul kembali beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluarga, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, bahkan diberkatilah apa yang kau terhubung sekarang. Pergumulan-pergumulan di mana hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Tetapi percayalah bahwa kegagalan bagi manusia belum tentu kegagalan bagi Tuhan, dan sebaliknya keberhasilan bagi manusia belum tentu juga keberhasilan bagi Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Diberkatilah masa depanmu dan diberkatilah apa yang kau sedang gumuli, dan biarlah melaluinya imanmu semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin murni di dalam Tuhan, sehingga kau akan berbuah lebat, buah yang manis yang membuat Tuhan disenangkan, dan pada akhirnya hidupmu berdampak bagi banyak orang. Tidak akan dianggap, sekalipun engkau mungkin tidak dianggap oleh dunia, tetapi melaluinya justru dunia akan dikecilkan, sebab Tuhan adalah Allah yang mempercayai engkau dan saya dengan perkara kecil. Lalu pada akhirnya ketika engkau, saya dan setia, maka kita akan dipercayai perkara-perkara besar, sampai Allah Bapa kasih karunia-Nya, damai sejahteranya dilimpahkan kepada engkau, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai Maranatha, menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia. Semuanya kita akan berjumpa bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu Dia datang kali yang kedua. Haleluya, amin, amin. Jadikan